Today's guest is a psychologist, a family counselor, and an expert in family education who is continuously learning to be better at his field. I have the honor to introduce Dr. Hans Saputra to Defy the Odds. Bro, thank you, Doc. Thank you so much for coming to this podcast. Thank you. I've got a bunch of questions. Of course. So, hopefully I can answer. Of course. Let's take it a question at a time. Tapi yang pertama is, why did you want to focus on this field? What brought you to this field? Sebetulnya ceritanya panjang, Oke. John. Yeah. Jadi sebelumnya sebenarnya awalnya Yeah. setelah graduate as a psychology major, Oke. awalnya itu punya mimpi untuk bekerja di consulting, Oh, oke. consulting firm, HR consulting firm. Got it, yeah. Yang dimana sebenarnya aku sempat kerja di consulting firm for Okay. quite some time. Yeah. Total 6 years probably, 6 tahun gitu. Yang dimana I had a blast, man. Okay. It was a good experience. Jadi memang kerja sebagai konsultan HR and Yeah. helping companies to Yeah. build mereka punya HR foundations. Yeah. Terus solving people's problems gitu Yeah. di ini. Cuman setelah sekian lama, Yeah. I got an opportunity lah untuk bisa handle banyak perusahaan keluarga. Oh, oke. Gitu. Awalnya Yeah. begitu, perusahaan Yeah. keluarga. And as we know, perusahaan keluarga itu have mixed problems. Yeah, Problemnya yeah. campur. Yeah. Yang dimana problemnya itu, ya of course problem terhadap masalah bisnis, masalah organisasi, tapi pada saat yang sama I see families problems in the mix juga gitu. Jadinya dan family problem ini kebanyakan sih antara orang tua anak gitu. Yang dimana orang tuanya anaknya mungkin udah selesai kuliah, terus sekarang ikut masuk ke kantor, ikut bantuin, dan they have generation gap ya antara anak sama orang tua, yang satu milenial, Gen Z, yang satu baby boomers gitu kan. Benar. Nah itu jadinya mereka punya family problems. That's the beginning of my interest doing family counseling. Amazing. Gitu. Yeah. For quite some time jadi consulting, kerja di consulting, terus memutuskan untuk balik lagi ke sekolah, untuk belajar lagi di tahun 2018. Wow, yeah. Took my doctorate, baru selesai di 2024. Oke. Gitu. Wow. Dan ngelihat bahwa di situ banyak problem-problem di dalam pekerjaan, di kantor, company, itu sebenarnya banyak berawal dari problem di rumah. Gitu. Meskipun bukan masalahnya orang tua sama anak, tapi kita juga bisa lihat masalah suami istri itu banyak kebawa juga jadi masalah di perusahaan gitu. And I have this belief ada satu rasa keyakinan, kepercayaan bahwa kalau family itu bisa healthy, orang itu bisa maksimal di dalam kehidupannya. That's so true. Kalau dia punya pernikahan yang maksimal, dia jadi orang tua yang maksimal, punya keluarga yang baik, dia jadi bisa memenuhi potensi maksimalnya dalam kehidupan dia. So that's where is the beginning kenapa aku mau fokus di family education. Okay, got it. Okay, so now let's talk about love and expectations. Of course. Jadi in premarital, when people before they want to get married, both the couple has expectations that they come into. Some like what expectations, what marriage is going to be about, and not what it's about sih. Mendingan ke my partner. What do I expect from my partner? Is that a flawed mindset to have and the wrong expectation to have before entering marriage? Sebenarnya punya ekspektasi itu nggak ada yang salah ya. Kita semua hidup punya ekspektasi. Pasti. Gitu ya. Tapi yang salah adalah masuk ke pernikahan itu dengan satu mindset menuntut gitu. Nah itu big problem gitu ya. Yang dimana masuk ke pernikahan dengan satu mindset, gue mau dapat apa nih dari pernikahan gitu.
ya. Atau trying to solve my problem, my personal problem by getting married. Nah, itu kan banyak banget gitu. Yang dimana I wanna solve my financial problem, I wanna solve my trauma problem by getting married gitu. Nah, jadi ekspektasi itu nggak salah, tapi ada ekspektasi yang salah terhadap pernikahan yang seharusnya nggak ada gitu, dan jangan diawali dengan itulah gitu ya. Nah, itu yang bikin seringkali marriage itu punya fondasi yang tidak kuat karena ya bukan tidak boleh berekspektasi, tapi punya ekspektasi yang salah ketika masuk dalam pernikahan. Yeah, that makes a lot of sense. Yeah, that's true. Tapi this is also an important question ya. In a relationship and in every area, why do people ignore red flags? Sekarang di premarital juga pasti Dr. Hans ada pengalaman juga bahwa the couple is not fit to get married with whatever assessment they're going through, but yet they still push. Ya, kadang-kadang sama ya, satu analogi ya, dimana kalau misalkan kita nih ini yang paling sering, fenomena yang paling sering kali aku lihat, gitu ya, dimana mereka udah tahu sebenarnya problemnya di mana, red flags-nya di mana, dan mereka tahu kalau dilanjutin itu risikonya apa, gitu. Tapi seringkali analoginya mungkin seperti ini. Kalau kita udah, katakan kita punya usaha gitu. Usaha yang kita bangun dari nol gitu ya. Terus kita udah invest banyak. Modalnya keluarnya sudah banyak. Waktu dan energi yang keluar sudah banyak. Ya, apalagi waktu udah bertahun-tahun. Tapi kita tahu sebetulnya usaha ini mungkin nggak bisa, udah sulit gitu untuk berkembang gitu. Dari limit udahan gitu lah, gitu ya. Kita tahu ini susah nih sebenarnya usaha ini untuk berkembang gitu, atau effortnya itu nggak worth it gitulah ya. Tapi kita masih push through karena kita ngerasa bahwa udah banyak banget yang kita invest di sini, sayang gitu ya. Dengan masih berpikir, yuk masih bisa. Padahal kita tahu sebetulnya mungkin udah nggak worth it gitu untuk dijalani. Nah, itu kalau usaha kan, gitu ya. Nah, mungkin analoginya sama gitu, sama kayak kita in a relationship. We invested so much in the relationship, heart and mind, mental, semuanya kita udah taruh di situ gitu ya. Tapi kita tahu sebenarnya di relationship ini banyak banget red flags gitu. Kita learn from, mungkin ada orang-orang yang udah kasih tahu gitu ya. Kita udah pergi ke counseling juga, mungkin counselornya juga udah kasih tahu. Tapi kita lihat bahwa ini sebenarnya resikonya ini nggak worth it untuk dijalanin, tapi kita masih jalanin gitu ya. Nah, itu dikarenakan ya itu perasaan sayang kalau dilepas karena kita udah invested so much gitu in relationship. Tapi gitu. That's also such it's letting go and letting God. Itu is something that I think letting go is very difficult. Very difficult. And I think kalau premarital tiba-tiba kayak Dr. Hans bilang udah invest so much, udah sampai premarital terus lagi lihat red flag, you wanna not continue kan ya. Tapi if you continue it's also a lot of risks. That's true. Makanya itu edukasi yang kita sering kasih, kita berikan ke pasangan-pasangan yang kalau bisa nggak usah sampai premarital deh, masih pacaran aja kita mungkin udah kasih edukasi bahwa kalian ini masa pertemanan, kalian ini masa mengenal satu sama lain lebih jauh gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang kalian nggak cocok, ada hal-hal yang kalian ngerasa ini kedepannya beresiko nih di pernikahan nih, it's good to have that tough conversation right now gitu, sekarang gitu, punya conversation yang mungkin, percakapan yang mungkin sulit gitu kan, daripada nanti udah terlanjur pada saat menikah gitu. Makanya sekarang ini penting untuk kalian tuh bahas semuanya, build agreement satu sama lain. Kalau ada hal-hal yang nggak cocok, apa itu dibahas gitu, ya kan? Kalau misalkan ada trauma-trauma masa lalu, itu dibahas dari sekarang gitu, jangan tunggu sampai nanti gitu. Nah itu edukasi yang kita coba terus kasih. Yeah, so like how much does my childhood shape the partners I choose? Jadi what in my childhood, okay, maybe there is like trauma, or like, you know, trauma is a word that's used quite frequently these days, right? Yes. How much does that shape? Sebetulnya kalau kita lihat trauma, kita bisa lihat bahwa trauma itu pasti kalau yang belum selesai,
kemungkinan besar akan mempengaruhi siapa kita hari ini, ya. Um, Kalau misalkan kita lihat anak kecil di masa kecilnya mengalami trauma, kemungkinan besar di masa dewasanya ada kemungkinan dia punya yang namanya attachment issues, gitu ya. That's true. Attachment issues. Kita lihat anak-anak yang orang dewasa yang punya secure attachment issues, jadi orang yang secure berarti dia tahu dirinya berharga, ya kan? Dia tahu dia dikasihi, dia tahu dia nggak harus cari validasi, ya kan? Karena mungkin masa kecilnya dia diperlakukan sama orang tuanya dan keluarganya demikian juga. Dia dikasihi, diperhatikan, dia nggak harus cari validasi dari luar, gitu. Tapi lawannya ketika ada anak-anak yang mengalami trauma di masa kecilnya oleh keluarganya, dia punya insecure attachment issues. Ya efeknya ke hari ini, di mana dia try to seek validation kan dari luar, ya kan? Dia mencoba untuk apa? Ya self esteemnya rendah, sehingga dia juga bisa mencari pasangan-pasangan yang jatuhnya jadi salah gitu, jadi nggak tepat gitu, karena dia cari pasangan for the sake of seeking validation gitu kan? Jadi mengisi apapun. Mengisi apa yang dia kosong gitu. Dia mencoba mencari solusi dari pasangannya. Dan kita tahu ketika when we are in a relationship, pasangan kita bukan orang yang sempurna, dia nggak mungkin bisa isi semuanya gitu, apa yang kita butuhkan. Wow. So now if we talk about foundation in marriage, what actually builds a strong foundation before marriage and of course when you're getting married? Udah pasti the strong foundation adalah ekspektasi dan tujuan ya kenapa kamu mau menikah, ya kan? Karena itu yang build your journey kan. Pada awalnya adalah tujuan akhirnya kita harus tahu kenapa kamu itu menikah gitu. Dan kebanyakan pasangan-pasangan yang mau menikah premarital counseling kita tanya gitu kan. Saya personally tanya, kenapa kamu mau menikah? Mereka juga bingung jawabannya, ya kan? Mereka bilang bahwa udah pacaran udah lama. Seringkali begitu, atau orang tua udah nanyain, atau ya udah sekian lama kita pacaran, kalau bukan married apalagi, gitu kan, kalau belum menikah apalagi. Jadi itu nggak salah jawaban itu, tapi it's not the foundation of strong marriage, gitu. Jadi memang kita mesti tahu kenapa kita mau punya pasangan hidup dan kenapa kita mau menikah, dan itu setiap orang pasti punya alasannya masing-masing, entah itu alasan spiritual, entah itu alasan personal gitu ya. Cuman we have to have that strong expectation, strong purpose why we get married. Itu menurutku yang pertama paling penting sih. Which a lot of people don't really go into marriage with having those expectations, and sometimes they just wing it kan ya. Tapi karena expectationsnya udah nggak meet mungkin di awal ya. Maybe sometimes too people are so blinded juga kan. Kayak mereka benar-benar ya udah ini ya this is my path, ya udah this is what I want. Let's just get married gitu kan. Betul. Which is again later I want to talk about, but we can speak about it now too. The rate of divorces these days are so much more. And giving up on a relationship is now like very not quick. Pasti mereka ada kepikiran juga, should I not get divorced? Cuman kan kayaknya kok banyak banget sekarang dibanding mungkin the past. Karena kembali lagi fondasi nih. Kalau kita lihat rate divorce ya tadi John mention soal rate divorce gitu. Itu kita bisa buka di Google ya. Itu kita lihat di Indonesia aja di Pusat Statistik Nasional kita punya gitu rate divorce gitu. Dan kita lihat bahwa kebanyakan kenapa bercerai, alasan bercerainya tuh ada gitu. Dan setiap tahun memang bertambah di Indonesia ini luar biasa gitu ya. Sebenarnya it's a global thing juga. Of course. Iya. Cuman di Indonesia ini yang dikenal sebagai padahal negara religius, negara beragama, dan kaitannya sama moral kan kuat harusnya ya gitu ya. Tapi malah rate divorce itu semakin tahun juga semakin tinggi. Dan kalau kita lihat sebenarnya alasan-alasannya itu adalah alasan-alasan yang sebenarnya
bukan tidak ada penyelesaiannya. Contohnya yang salah satu paling paling tinggi ya, kenapa mereka divorce ya. Yeah. Alasan paling tingginya adalah salah satunya financial problem. Contohnya, financial problem. Yeah. Yang kita tahu sebenarnya financial problem, ya it is a problem gitu ya. Itu betul, itu masalah. Tapi sebetulnya kalau kita bicara soal uang itu sesuatu yang sebetulnya bisa disepakati. Uang itu bisa dihitung, uang itu bisa disepakati dengan baik lah gitu. Compare to other kinds of expectations kan. Correct. Ya kan, kalau kita punya masalah keluarga, masalah dengan extended families, itu jauh lebih tricky lah. Yeah. Cuman kalau kita lihat masalah utama di Indonesia, kenapa pasangan itu bercerai, salah satunya yang pertama adalah financial problem. Nah, financial problem we know itu sebetulnya bukan nggak ada solusinya, itu ada solusinya. Nah, itulah kita lihat bahwa di Indonesia punya foundation ya, itu memang ya masih seputar itu aja gitu. Financial ya kan, kita lihat perselingkuhan ya, yang sebenarnya itu kita bisa selesaikan gitu. Cuman ya people get married belum selesai dengan urusan-urusan itu semua gitu. Nah, penting kan untuk kita secara personal itu kita selesai dulu nih. Masalah uang kita udah selesai belum? Masalah keyakinan diri bahwa kita mau menikah ini, kita mau membangun hubungan sama pasangan ini satu-satunya seumur hidup sampai maut memisahkan. Itu kita udah yakin belum gitu kan? Gitu. Nggak kayak yang tadi John bilang just wing it gitu kan? Iya, tapi banyak kan yang banyak. That's true gitu. Yeah. Now, this is important for me, but what is your perspective on how important is it to have God as a foundation of your marriage? Oh iya, penting banget ya, gitu ya. Kalau rasanya kita nggak punya Tuhan ya, kita nggak ngerti apa arti berkorban, apa arti mengasihi, apa artinya memberikan hidup untuk orang lain ya sepenuhnya gitu. Kita bisa begitu karena apa? Karena Tuhan udah begitu kan sama kita. Gitu. Karena Tuhan itu begitu sama kita. Di saat kita nggak setia, dia setia. Kita terus-terus nggak setia, dia setia. Sampai kita sadar bahwa dia ternyata sayang banget sama kita gitu kan. Sehingga kita jadi belajar tentang kasih yang sempurna itu gitu. Ya itu that's my perspective about kenapa Tuhan penting ya gitu dalam pernikahan. Of course. Do you think everyone is bound to do you think everyone is meant for marriage, or there are some people that karena mungkin dia orang punya, karena kan kalau mau get married juga, say I'm single, right? Yes. So yeah, it's not everyone is bound for marriage, right? Yes. Marriage is not for everyone. I have to admit gitu. Karena karena it is tough gitu ya. Susah, nggak gampang. I'm not saying that marriage itu gampang gitu ya. Dan banyak my students juga tanya gitu ya in classroom gitu. Mereka tanya gitu kan. Jadi kunci pernikahan sukses itu apa? Gitu kan? Gak ada kuncinya. Gak ada kuncinya untuk pernikahan sukses. Cuman I always say ada modalnya. Gitu. Kalau kunci itu kan berarti kan it's instant. Selesai semua masalah. Gak ada kuncinya. Modalnya ada. Gitu. Modal pernikahan sukses itu ada, tapi kunci itu nggak ada, gitu kan. Jadi itu yang kita perlu pahami gitu, bahwa menikah itu is not for everyone. Jangan sampai kita menikah karena kita di pressure, atau kita ngerasa pressure sama diri kita sendiri, atau karena kita punya saking banyak masalahnya dan kita berharap bahwa dengan menikah masalah kita bisa selesai. Nah itu a big no-no ya. Gitu. So if you elaborate on the modal, itu apa dok? Modal. Jadi tentunya di pernikahan itu banyak area-area penting yang kita perlu sepakati bersama dengan pasangan ya. Karena ujung-ujungnya menikah adalah kesepakatan gitu. Gak ada yang paksa kamu menikah kan? Kesepakatan. Kenapa kamu milih dia dan dia milih kamu dan kalian memutuskan untuk hidup berdua selama-lamanya adalah kesepakatan gitu. Jadi dari banyak area ini macam-macam lah, dari keuangan, keluarga, family and friends,
leisure activities, partner style and habits, spiritual life, macam-macam banyak. Yeah. Cuman I always see there are these two modal yang paling penting. Yang pertama adalah communication, ya, dan yang kedua adalah conflict resolution, gitu. Kenapa dua ini penting, gitu ya? Karena again, communication itu adalah satu-satunya jembatan untuk kita betul-betul bisa interact sama partner kita, gitu. That's the only medium gitu, cara, yaitu communication. That's why we need a good communication skill, gitu. Kebanyakan orang nggak ngerti bahwa communication is a skill, gitu. Kita pikir kita sama pasangan kita bisa communicate sesuka-suka kita, dengan cara kita, dengan cara yang selama ini kita udah tahu, belajar, dan kita anggap itu benar, gitu. Padahal communication it is truly a skill, di mana seringkali ya kita hanya fokus sama menyampaikan pesan, menyampaikan pesan aja terus, gitu ya. Kita pinter dalam menyampaikan apa yang kita mau, gitu. Tapi kita seringkali lupa bahwa there is this other part of communication yang juga nggak kalah penting, yaitu mendengarkan. Listening, gitu. Ya, mendengarkan. Dan mendengarkan ini kita semuanya mengaku bahwa kita ini mendengarkan, gitu. Tapi mendengarkan dengan efektif, mendengarkan dengan aktif, itu yang seringkali dilupakan. Nah, kita kalau sama pasangan, sadar nggak kita ini kadang-kadang udah terlalu nyaman sama dia, kita perlakukan dia seenaknya. Ketika dia lagi bicara sesuatu yang penting, apa yang kita lakukan? Main HP, atau kita tinggal sambil ngapa-ngapain. Kita anggap ya udah kita ini kan keluarga, udah nyaman, saking nyamannya kita begitu, gitu. Nah, kalau communication nggak lancar, nggak jadi skill yang baik, pasti efeknya ke konflik, gitu. Nah, we have to admit ya, kita harus akui bahwa nggak ada satupun dari kita yang punya komunikasi yang baik. Gitu. And kita semua tetap harus terus belajar tentang komunikasi. Nah, sehingga apa? Jadi that's why kenapa karena kita nggak punya komunikasi yang baik, selamanya baik, makanya kita masih punya konflik sama pasangan. Salah paham masih ada, ketidakcocokan masih ada, gitu kan. Makanya kita perlu belajar sama yang namanya conflict resolution skill. It is also a skill, gitu. Nah, banyak banget cara-cara kita handling konflik itu masih salah, gitu. Banyak yang dari kita mungkin masih kasih silent treatment, being so defensive, atau serang karakternya dia. Kita mungkin katain dia dengan kita nggak bahas masalahnya, tapi kita serang dianya, gitu ya. Dengan label-label yang negatif terhadap pasangan kita. Nah, itu cara handling konflik yang salah. We know kalau konflik itu kita benar-benar mesti fokus kemana? Ke masalahnya. Kita bahas, kita nggak ungkit yang lalu, dan kita fokus bahwa bukan me versus you, tapi us versus the problem, gitu. Nah, itu yang kebanyakan pasangan lupa. Sehingga apa? Kita di dalam konflik kita sibuk untuk memenangkan diri kita sendiri. Kita sibuk pengen menang, ya kan? Pokoknya I menang, kamu kalah. Dan ketika aku menang, I feel good about myself, gitu. Dan ego lagi yang main, gitu. Nah, itu yang that's why makanya kita banyak pasangan. It sounds so basic ya, gitu. Tapi di premarital ini yang kita bahas, gitu. Iya. Gimana cara kamu handle konflik hari-hari ini? Communication, menurut kalian apa yang udah bagus dan apa dari komunikasi yang masih perlu dikembangin, gitu. Ya, itulah sebenarnya yang kita bahas. Because at the end of the day, sometimes emotions get a hold of you, kan. Of course. Okay, jadi as you said, it's you and your partner against the problem, not you against each other. Which a lot of times it's always an attack, right? Yes. Ya, itu yang paling sering terjadi. Makanya that's why marriage is tough, gitu kan? Marriage is tough, gitu. But that's the thing juga, kalau we are aligned with our partner, then when a problem arises, I'm not saying this is easy at all, pastikan. Pastikan kalau a problem arises, the awareness that it's the both of you against the problem, not against each other, has to come when the problem arises, gitu kan. Nggak usah langsung attack. Iya, betul. Kalau attack kan langsung someone gets offended. Benar. Makanya kita perlu
tadi John bilang satu kata kunci yang bagus banget, awareness, gitu kan. Nah, kebanyakan pasangan itu nggak aware, gitu, bahwa nggak aware atas apa, atas kelebihan dan kekurangan partnernya, ngerti bahwa partner, istilah gini, pasangan ini kan kita harus, ketika kita punya pasangan, ya, kita harus ngerti dulu apa sih lebih kurangnya dia, gitu ya, all the strengths and the weaknesses, gitu. Kita harus aware tentang dia dan tentang hubungan kita sama dia, ya. In our relationship, apa sih strength-nya kita, apa weaknesses-nya kita, gitu ya. Dan ketika kita paham, kita kenal pasangan kita jadi nggak gampang asumsi gitu tentang banyak hal gitu. Nah, seringkali yang terjadi adalah awareness itu nggak ada. Jadinya pas kita menghadapi masalah, yang langsung dipikirkan sama kita apa? Oh, pasangan kita nih yang lakukan kesalahan, dia nih yang nggak communicate well, dia nih yang salah, pokoknya semuanya salah dia gitu. Kita cenderung nyalahin gitu pasangan kita. Padahal kalau kita punya awareness, kita harusnya kan confirm dulu, kita cek sama dia, dan kita tahu bahwa pasangan kita punya the best interest gitu. Nggak mungkin sengaja bikin problem atau sebagainya kayak gitu. Nah, perlu punya awareness itu bareng pasangan gitu loh. For sure. So Doc, let's move on to family education and family. I think this is a question that I sometimes I've asked the people around me too. You know, sometimes when couples fight in front of their kids, that is, I know I've told some of my friends, misalnya, you know, like try not to fight in front of your kids. Cuman dia bilang, kan lu nggak tahu, it's not easy gitu kan. It's not easy. But how do you think that ever affects the children in any way? Bisa gitu ya. Children itu mereka akan lihat, belajar dari parents-nya tentang bagaimana parents-nya handle konflik satu sama lain gitu ya. Jadi kalau dia lihat bahwa, karena parents itu kan the culture setter ya in a family gitu. Correct. Mereka yang set the culture. Jadi kalau misalkan cara komunikasinya buruk di dalam family, ya children ini akan belajar komunikasi yang buruk juga di dalam family-nya dia kelak gitu kan, di masa depan gitu. Dan sama dengan hal handling konflik ya, berantem di depan anak gitu. Dan ketika katakan ayahnya memberikan silent treatment pada ibunya, apakah anak-anak nggak lihat gitu kan? Gitu. Ya kembali lagi, ketika kita sudah jadi orang tua, prinsipnya sebenarnya cuma satu. Kita ini mau jadi orang tua yang mau memberikan value apa buat keluarga ini gitu, ya, kepada anak-anak kita, ya, karena ujung-ujungnya warisan paling berharga adalah apa ya, value kan, value yang kita turunkan kan buat anak-anak kita, dan itu ketika value-nya baik, ya we pass on this beautiful values juga to the future families yang mereka punya gitu. Tapi kalau misalkan kita kasih value yang salah, ya itu akan jadi bom waktu juga buat anak-anak ini di masa depan. Gitu. So when you're going in depth about family education, Doc, what messages are you trying to spread to everyone around you about family education that you feel is very important? Okay, because mainly I focus on premarital ya. Oh, premarital. Ya. Jadi kenapa? Ya karena again, lebih baik orang itu siap gitu. Yeah, actually that's even better to get ready before even planning to get married. Nah makanya gitu. Jadinya orang-orang harus tahu gitu ya, bahwa building families itu bukan cuman a natural thing to do gitu, bahwa kita ya udah, kita memang keluarga punya pasangan, ya the next step is to just get married and have families gitu ya. It's natural thing to do, tapi prosesnya itu nggak bisa se-natural itu gitu. Bahwa I want to communicate to all couples out there gitu, bahwa building families itu has to be intentional gitu.
kamu menikah, kamu mau jadi calon suami, kamu mau jadi calon ayah, kamu mau jadi calon ibu, kamu jadi calon istri. Kamu itu mau bentuk value apa? Kamu itu mau berkontribusi apa buat keluarga yang akan kamu bentuk ini gitu. Bukan cuma sebagai status, oh ya, now I'm a dad, now I'm a husband gitu ya. Tapi what kind of husband and what kind of dad yang kamu mau bentuk dari diri kamu gitu. Jadi itu paling penting sih menurut aku gitu ya. Jadinya punya maksud, punya tujuan, punya goal yang jelas. Kenapa? Jadinya kamu mau menikah gitu. Yeah. So I think this question, the question I'm going to ask now, your answer might be about communication. Tapi I want to ask this question: how do you kan sebelum premarital, our expectations with our partner and marriage? Okay, we have this expectation. Then when we get married, as human beings, we evolve, right? We grow. Then the expectations tend to change. How does a couple go through that? You know, I mean, again, one of the answers maybe is communication. Kan? That's true. Tapi what else would you think about that? Ya, kembali kita perlu lihat bahwa in every stage of life lah ya, pasti kan punya kebutuhan yang berbeda gitu. Pas menikah, keluarga masih baru, terus anak-anak masih kecil, compare tuh anak-anak sudah remaja, sekarang mungkin bekerja tapi udah nggak bisa sekuat dulu kerjanya. Ya, again kita harus have a quick check-in lah gitu kan, a continuous check-in gitu dengan our partner gitu, dan sama-sama aware terhadap kita ini lagi di fase apa dan punya tujuan apa saat ini gitu. Ya, makanya again communication itu satu hal yang ya modal jadinya di situ. Karena kita kalau udah menikah seringkali atau berkeluarga ngalir aja. Ngalir gitu kan. Anak-anak tiba-tiba udah gede aja ya kan. Lalu mulai punya getting old, punya cucu dan sebagainya. Semuanya tuh yang ngatur waktu. Tapi sebetulnya in every stage itu kita gimana sama partner itu continuous check-in itu tuh penting gitu. Kebutuhan kita apa sih? Ngobrol bareng partner kita, pasangan kita gitu ya. Dan mengenali kebutuhan-kebutuhan kita dan apa yang di fase ini kita perlu apa, goalnya apa. Nah itu semua nggak akan pernah bisa terjadi kalau dari awal kita nggak punya komunikasi yang terbuka dan bagus sama pasangan kita gitu. Orang-orang yang ngalir aja pasti nggak punya gitu kebiasaan seperti itu gitu. And I think it's also a high level sense of awareness yang tinggi ya. Exactly. Iya kan? Penting gitu. Kalau nggak ya ngalir-ngalir ya ujung-ujungnya pasti one of the partners feels a little bit not on track atau ini apapun perasaan dia kita nggak value juga gitu kan. Bener. Kita cuma ngalir aja di. Makanya John pernah dengar nggak ada satu istilah tentang grey divorce? No. Grey divorce ya. Sekarang lagi ngetrend tuh grey divorce ya. Grey divorce itu banyak pasangan-pasangan yang udah menikah tapi mereka udah grey and old gitu. Mereka udah usia pernikahan yang bukan cuman 5 tahun, 10 tahun masa pernikahan. Mungkin udah menikah selama 30 tahun, terus mereka bercerai gitu. Lucu kan sebenarnya kan? Kenapa sekian lama menikah baik-baik aja, tapi sekarang udah usia pernikahannya udah 30 tahun, 40 tahun. Kadang-kadang kita mikir apalagi yang dicari gitu kan? Udah usia segitu kan harusnya udah you live a good life, you live udah lama gitu menikah gitu kan. Kenapa kamu baru memutuskan bercerai gitu. Nah itu satu fenomena yang menarik yang hari-hari ini lagi banyak. Ya mungkin salah satunya adalah karena yaitu mengalir aja tanpa pernah ada good communication and open communication sama partner. Jadi pada saat masih mereka muda, mereka sibuk bekerja, mengurus anak-anak, lalu ketika anak-anak sudah besar, keluar dari rumah, punya pasangan menikah, mereka kembali hidup lagi berdua kan, suami istri ini kan. Back to tapi mereka di situ baru sadar bahwa sekian lama ini mereka itu nggak grow
together, tapi sebenarnya mereka grow apart from each other, gitu. Karena mereka nggak pernah punya komunikasi, mereka nggak punya konflik skill yang terbangun, yang diasah selama ini. Dan ketika mereka, makanya banyak pasangan yang udah tua makin sering berantem, gitu. Orang bilang, iya karena mungkin udah pensiun, udah nggak ada kesibukan, jadi makin sering ketemu, jadi makin sering ribut gitu. Padahal mungkin ini semua adalah hal-hal yang udah menumpuk dikarenakan pada saat mereka membangun keluarga, nggak pernah ada yang namanya that continuous check-in, building awareness satu sama lain, practice your communication. Selama ini ada konflik, udah tahu konfliknya udah ada, tapi they try to just bury ini, dikubur aja dan diendap aja begitu aja tanpa pernah dibahas, kayak gitu kan. Sehingga numpuk ketika udah tua, hidup berdua lagi. All these conflicts started muncul lagi gitu. But maybe even those conversations udah ada red flag sebelum premarital juga nggak sih? Bisa. Nggak pernah selesai kan? Nggak pernah selesai. Tapi it's a bit kayak banyak banget yang reasons to get married, yang semuanya kan ada personal reasons. Tapi kadang-kadang itu maybe I don't know if the reasons is because of societal pressure. If the reasons is because I feel completely lonely and I want a girl to fulfill that loneliness. Now a lot of people are not aware that those are not the correct answers, because you're not gonna get the answers that you are seeking and that void to be filled when you're married. It's true. But you think you're gonna get it. Then when you get married, maybe you know how they say, Doc, I think I want your opinion on this too, is the first 10 years is the hardest. Apparently. I don't really know why. But yes, tapi kan itu udah gimana ya, maksudnya with the education that you are continuously bringing, and even if you advise a couple udah di premarital, mereka masih nggak mendengarkan. I don't know, it just seems like how is it like a train wreck at the end? Nanti after a couple of months you're gonna hear about a divorce. Iya, betul. Dan I've seen it gitu. Which is sad. It is sad gitu. Makanya susah banget ya John, dalam field ini adalah kesulitan utamanya adalah meyakinkan partner-partner yang mau menikah ini, pasangan-pasangan ini bahwa mengenai hal-hal yang tadi kita udah bicarakan, gitu kan, bahwa apalagi ketika mereka diperhadapkan sama red flags, gitu ya kan, ini red flagsnya, ini problemnya, dan mereka tetap memutuskan menikah, gitu ya, itu memang kembali di keputusan mereka, gitu. Cuman apa yang kita berusaha lakukan, apa yang aku berusahakan sebaik-baik mungkin adalah ya we try our best gitu untuk meyakinkan mereka bahwa ini loh resikonya, ya kan. Ini hal-hal yang kalian bisa hadapi di masa depan. Nah itu yang memang ya PR kita lah ya sebagai educator in this field gitu. As you said, you can educate them as much as you can. Tapi kalau mereka masih mau membuat keputusan untuk I still want to get married, kita nggak bisa kan. What else can you be done? Betul. Why is it the 10 years itu kenapa, Dok? Oh oke. Iya. Karena again di masa 10 tahun itu masa discovery sebenarnya. The adjustment period. Iya, yang dimana kita di situ start to discover yang selama ini kita mungkin nggak lihat di partner kita, di pasangan kita gitu. Oh ternyata kamu begitu. Oh ternyata dia punya kebiasaan seperti ini. Dan jarang kita pasangan yang menikah itu melihat menikah itu sebetulnya adalah sebuah sistem, ya. It's a systemic proses di mana gini. Waktu kita seberapa sadar kita itu sebenarnya setiap kita ini punya internal system, ya. Apa sih yang aku bilang dengan sistem ya? The way we think, the way we feel, ya, the way we see relationship, the way we perceive love, ya kan? Bagaimana kita melihat love, bagaimana kita mempraktekkan love, that's part of our internal system, gitu. Kebiasaan-kebiasaan kita, communication style kita, itu internal system kita. Nah, pada saat kita menikah, ya, kita tahu
kita punya sistem, pasangan kita juga punya sistem, Yeah, gitu. Yang dulu pada saat kita masih single, sistem ini hidup masing-masing tanpa bertabrakan, tanpa bersinggungan, gitu. Nah, sekarang ketika kita memutuskan untuk bareng, bersama, hidup bersama, yaitu menikah, di sistem ini kan harus adjust satu sama lain. Dan that adjustment itu yang menimbulkan banyak konflik, banyak penyesuaian. That's why that first 10 years, tadi John bilang first 10 years kenapa hardest, ya ini penyesuaian sistem ini satu sama lain. Nah, contoh lagi hal yang lebih simple. I've seen couple yang bisa ribut over apa tau nggak? Pakaian kotor. Gitu. Yang dulu mungkin kamarnya sendiri-sendiri kan? Kamarnya sendiri-sendiri, kalian tinggal di rumah, punya kamar sendiri, kalian mau taruh pakaian kotor di bawah, nggak pernah ada masalah, nggak ada yang larang, nggak ada yang marahin, gitu. Sekarang, now you share room with your forever roommate, gitu kan? Bener. Nah, masalah pakaian kotor aja bisa jadi konflik, gitu. Masalah odol, toothpaste, gitu, bisa jadi konflik, gitu. Masalah sabun, masalah silly things, kecil-kecil, gitu. Of course. Nah, itu part of penyesuaian sistem itu, gitu. Wow. So I've got 2 more questions to ask. The one is about in-laws and living with in-laws. Is it an issue to live with in-laws after you're married, or it all depends on your parents, on your in-laws? Because there are ini kan masuk ke satu rumah, gitu kan, masuk ke satu rumah, different characters, different personalities. So I personally also know, I don't know whether it is advisable for someone to live with their in-laws. I don't know. What is your opinion on that? Well, sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, John. Menurutku secara pribadi. Of course. Aku pun secara pribadi tinggal masih dengan orang tuaku, gitu, And I'm married already. In my personal experience, ada nggak penyesuaian? Ada lah. Ada banget gitu. Dan biasanya ini general statistics lah ya, general experience gitu, di mana biasanya yang paling banyak penyesuaian adalah mother-in-law dengan menantu perempuan, For sure. Mertua perempuan gitu. Mertua biasanya contohnya seperti ibu saya gitu ya. Orang tua berarti ibu dengan menantu perempuan itu paling banyak penyesuaian tuh, gitu. Dan itu general experience lah, banyak yang ngalamin seperti itu. Compare tuh dengan kayak menantu laki-laki dengan mertua, gitu ya. Itu jarang gitu ya. Nah, cuman memang kembali ke setiap ekspektasi keluarga gitu. Ada yang memang seneng, menurutku secara pribadi ada plus minusnya tinggal sama orang tua gitu ya, living with in-laws gitu ya. Tapi yang paling penting adalah having that clear boundaries is very important gitu. Sebagai apa? Kalau in my case gitu ya, sebagai anak kandung dari orang tuaku gitu ya. Nah sekarang ada istriku gitu ya. I have to be a good I would say jembatan gitu. Harus jadi jembatan yang baik antara keluargaku dengan orang tua gitu. For sure. Having that boundaries itu penting. Mana yang jadi urusan keluargaku, mana yang jadi hal-hal yang kaitannya dengan orang tua. Nah ini kita harus pisah-pisahkan. Gitu. Nah pesan-pesan buat banyak orang tua di luar sana yang sekarang mungkin punya menantu gitu ya. Penting untuk mereka pahami gitu bahwa menantu ini dan anakmu sekarang yang tinggal bareng kalian ini sekarang udah bukan murni jadi anakmu lagi gitu. Sekarang dia juga seorang suami. Atau dia juga sekarang seorang istri yang dimana di dalam prosesnya mereka juga masih belajar. So it is very important for parents to give their children itu sama children-in-law space untuk mereka learn. That's so good, gitu ya. To give them space
to learn to make decisions, to parent for their own children. Nah, kebanyakan orang tua itu kan mereka mau involve in apa? Parenting juga tuh. Ya kan, oma, opa, grandfathers, grandmom, get involved in the parenting of cucu gitu kan. That's so big. Gitu. Nah, itu sebagai orang tua harus punya that awareness bahwa anak-anakku ini dan menantuku mereka juga lagi belajar untuk mengatur keluarganya, and having that wisdom dan kelegaan hati lah untuk bisa merelakan to give them space gitu. Nah, sekarang buat anak-anak ini, buat children-in-law dan juga anaknya ya, their own children, mereka harus paham bahwa kalau orang tuanya sendiri ini, kalau mereka nih sering banget ngerasa, aduh nih mertua nih involved banget, too involved gitu kan, atau orang tuanya merasa ribet banget gitu ya. Nah, anak-anak juga perlu mengerti bahwa orang tuanya ini juga masih first time. For sure. Being grandparents. They're learning as well. Iya, jadi masih belajar. Jadi ini dua pihak yang semuanya masih belajar. Jadi ketika kita punya awareness bahwa everybody is learning, kita jadi punya grace kan satu sama lain. Grace satu sama lain. In my case, in my first 2 years of marriage, lots of adjustment. Banyak banget penyesuaian gitu. Of course. Ya, tapi sekarang jauh lebih baik karena try to have some grace aja satu sama lain karena kita tahu everybody is learning in this house, so that's okay gitu. Sure. Dan yang paling penting adalah kita punya satu pemahaman, oke lah perilakunya mereka semua masih belajar. Cuman kita tahu semua orang di rumah ini orang baik, semua itu punya best interest for everyone in the house. Semuanya tuh sayang satu sama lain gitu. Why we have to berdebat atau konflik karena sebetulnya ya orang tua mungkin too involved, cuman kan hatinya sebenarnya sayang dia sama anak-anak ya, hatinya baik gitu. So kita juga harus sebagai anak-anak give them grace juga gitu. Wow. Itu sih. That's so good. I don't have a short good answers to that, tapi that's my experience gitu. Which is the best because that is very valid. Like a lot of people do go through that, and that is the reality of what's happening. It is, right? gitu. And that grace sometimes is not the awareness. Again, like I think a lot of times we're talking about the awareness. Jadi the awareness to be able to give space, and grace is not there. Yes. Jadi kalau awareness-nya nggak ada ya udah debat. Bener. Okay, Dr. Hans, as singlehood, before thinking about premarital and everything, what advice do you have for anyone that's watching that feels like, marriage is going to be something I really want to pursue, I want to achieve? Marriage is great. It's great, but it does come with choices and it also is a lot of effort, right? And what advice do you have for people that are single? Yang mungkin including myself. Yang mungkin masih menunggu pasangan ya. Correct. Just keep building yourself ya. Tetap bangun diri kamu, build the quality ya. Character, leadership ya. Semua tentang diri, membangun diri itu nggak pernah sia-sia gitu. If you keep building yourself in terms of character, your quality, percayalah bahwa hubungan yang kamu bentuk di masa depan nanti itu adalah cerminan siapa kamu hari ini gitu. Amen. Jadi kalau if you are a positive person, udah pasti you attract positive people gitu. If you are a hardworking person, pasti itu kualitas yang attract hardworking partner juga one day gitu. Dan of course you don't want partner yang lazy gitu kan, gitu. Because you are hardworking, gitu. Kalau if you are a positive person ya, of course you don't want negative partner because you are so positive gitu kan. Jadi hubungan yang kamu punya di masa depan adalah cerminan siapa kamu hari ini gitu. Makanya keep building yourself, being positive, hardworking, whatever positive quality you want to build gitu. Amen. And I watched this reel by Chiul. I'm sure you know Chiul, which is shout out to Chiul that fall in love with Jesus. Yes. And he will show you and provide the right person, but just fall in love with Jesus. Yes, penting. Fall in love with Jesus.
And also, Dr. Hans, also last question, a message to also see. I'm giving up is not an option, right? And seeing people get divorces is very sad. And a lot of couples go through conflict. Yeah. Maybe when they're premarital as well, they're going through conflict or whatever it may be. What advice do you have when they're going through conflict? Like, because we don't want to give up, right? But also, I don't know, this is something else that I'm thinking about. If memang gak cocok, itu jawabannya juga bagaimana gitu. Oke. Yeah. So, Kalau buat orang yang udah menikah ya, kita tahu cocok nggak cocok itu udah out of the conversation lah sebenarnya, ya kan? So true. Yeah. Kan? Kita udah nggak bisa lihat lagi dari sudut pandang cocok nggak cocok gitu. Kalau udah menikah, it's a choice, right? It's a choice for you to be in this relationship gitu. For sure. Dan kita nggak bisa ngomong cocok dari sudut pandang cocok nggak cocok lagi gitu. Yeah. Tapi if you are in conflict in your relationship, dan kita perlu pertama ya. So many people yang I realize ketika melihat banyak pasangan di luar sana yang going through conflicts gitu, especially over the same conflict gitu ya, terus-terusan ya. Sebenarnya yang paling penting satu sih, kalau I lihat adalah satu kerendah hatian sebenarnya, humility ya, untuk kita bisa melihat bahwa kenapa aku sama dia selalu konflik di hal-hal ini, gitu, ya. Dan konflik itu paling penting untuk kalau kita punya humility, kita jadi nggak sibuk menuntut atau nyalahin pasangan kita dan minta berpikir apa yang dia bisa lakukan untuk menyelesaikan konflik ini. Kita pasti sibuk mikirin apa yang kita bisa lakukan instead of him or her gitu. Yeah. Jadi ketika kita lagi terjebak sama konflik gitu ya, over the same conflict over and over again, ya kita perlu mikir apa bagian kita. That humility will bring you to that question. Adalah introspeksi diri, apa yang aku bisa lakukan supaya gak jadi konflik lagi, supaya konfliknya selesai. Wow. Nah, sebenarnya mungkin itu gitu ya, yang paling penting gitu. Ketika apalagi udah menikah, ya kita mau punya hubungan yang bahagia, kita mau konfliknya selesai, dan kita tahu giving up is not an option. Correct. So what would you do gitu? Kembali lagi ke diri kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu gitu. Wow. Banyak kan orang konflik itu kan sibuk menuntut, bukan sibuk menintrospeksi diri kan? Pasti. Gitu. So coba true. Kalau kita sibuk mengintrospeksi diri, pasti nggak banyak yang konflik kok sebenarnya. So gitu. true. That's amazing. Very, very wise words. Dr. Hans, thank you so much for your time. Please reach out to Dr. Hans. Below I'll put his links. But Dr. Hans, you have a product coming up soon, whatever it is. How do they get a hold of you and reach out? Oke, so jadi kita akan lagi develop satu produk gitu ya. It's a mini e-course actually for dating couple. Amazing. Gitu. Yeah. Jadi aku lihat di luar sana nggak banyak education for pasangan yang lagi berpacaran gitu. Mungkin masih exploring, belum masuk ke premarital or anything gitu. Yeah. Lagi baru punya pasangan, mau explore bagaimana hubungannya dengan pasangan. It's mini e-course for dating couple basically gitu ya. Right. Dan we'll have the product coming up soon, probably in a week or two. Amazing. Gitu. That's Nanti we'll put up the link. For sure. Yeah. Jadi buat teman-teman yang interested bisa link in the bio. Okay, amazing. We'll put the link, and then also reach out to Dr. Hans for premarital counseling as well, and on his Instagram. And yeah, thank you. Thank you for what you do. Thank you, John. And I'm looking forward for more conversations. Thank you, John. Thank you. Thank you for tuning in to Defy the Odds. If this story moved you, share it with a friend. Don't forget to subscribe so you don't ever miss an episode.